Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan koneksi antar materi modul 1.1 dengan 1.2. Pada koneksi antar materi kali ini, saya akan memaparkannya melalui refleksi model 4P, yaitu peristiwa, perasaan, pembelajaran, dan penerapan ke depan atau rencana. Dimulai dari peristiwa. Momen yang paling penting atau menantang atau mencerahkan bagi saya dalam proses pembelajaran modul 1.1 yaitu ketika saya memahami maksud filosofi Ki Hajar Dewantara bahwa murid terlahir dengan kodratnya masing-masing, sehingga guru hanya bisa menuntun tumbuhnya kekuatan kodrat tersebut. Jika murid diibaratkan sebagai benih yang ditanam petani, maka hanya bisa merawat, memberi perlakuan pada benih agar dapat tumbuh dengan baik. Namun petani tersebut tidak dapat merubah benih padi tumbuh menjadi jagung. Begitu pula dengan guru. Guru tidak dapat merubah kodrat murid, melainkan hanya dapat menuntun tumbuh lakunya murid. Momen paling penting atau menantang atau mencerahkan bagi saya dalam proses pembelajaran modul 1.2 yaitu saat saya mengetahui bahwa seorang guru penggerak tidak hanya bertugas untuk mendidik saja, namun juga diharapkan dapat menjalani kelima peran guru penggerak, yakni yang pertama sebagai pemimpin pembelajaran, kedua sebagai coach bagi guru lain, ketiga sebagai pendorong kolaborasi, keempat mewujudkan kepemimpinan murid, kelima penggerak komunitas praktisi. Saya harus banyak belajar dan melakukan aksi nyata untuk mengimplementasikan peran-peran tersebut agar dapat menguatkan nilai-nilai guru penggerak dalam diri saya. Adapun kaitan antara modul 1.1 dan 1.2 yang saya pahami adalah kita perlu memahami tentang prinsip dasar yang menuntun berdasarkan pemikiran Ki Hajar Dewantara agar dapat mengimplementasikan peran guru penggerak secara optimal. Untuk mewujudkan tujuan pendidikan sebagai tempat persemaian benih-benih kebudayaan dalam masyarakat, maka guru penggerak harus memiliki nilai berpihak pada murid, kolaboratif, mandiri, inovatif, dan reflektif. Refleksi yang kedua adalah perasaan. Saat momen itu terjadi, saya merasa bagaikan tanaman yang diguyur hujan. Saya mendapat pencerahan tentang bagaimana menuntun murid tanpa merasa takut gagal dalam mendidik, sebab murid telah memiliki kodratnya masing-masing. Saya tidak lagi menganggap keberhasilan dalam mendidik diukur dari ketuntasan belajar siswa, aspek kognitif, melainkan melihat ke semua aspek. Refleksi yang ketiga yaitu pembelajaran. Sebelum terjadi momen tersebut, saya berpikir bahwa seorang guru dikatakan gagal dalam mendidik ketika ada muridnya yang mendapat nilai rendah pada mata pelajaran yang ia ampu. Setiap murid adalah sama, sehingga saya memberi perlakuan yang sama pula kepada murid dalam memikirkan kebutuhan belajarnya maupun minat dan bakatnya. Sekarang saya berpikir bahwa murid terlahir dengan kekuatan kodratnya masing-masing. Mereka memiliki keahlian di bidangnya masing-masing. Ibaratnya, seekor ikan tidak harus mampu terbang seperti burung. Maka, mendidik itu tidak hanya mentransfer ilmu semata, melainkan menuntun murid agar memiliki budi pekerti yang luhur. Murid memiliki karakter yang beragam. Kebutuhan belajar murid juga berbeda-beda, maka guru harus memberikan pelajaran yang sesuai dengan kebutuhan murid serta memperhatikan kodrat alam dan kodrat sana. Berikut refleksi keempat yaitu penerapan atau rencana ke depan. Pengembangan diri yang sederhana, konkret dan rutin yang dapat saya lakukan sendiri dari sekarang untuk membantu menguatkan nilai-nilai dan peran saya sebagai guru penggerak, yakni yang pertama, melakukan inovasi pembelajaran yang melibatkan murid,
untuk berperan aktif sebagai subjek pembelajaran serta rutin melakukan refleksi pembelajaran. Yang kedua, melakukan pengimbasan kepada guru lain terkait inovasi pembelajaran atau pemanfaatan teknologi dalam implementasi proses pembelajaran. Demikianlah pemaparan saya. Terima kasih. Salam guru penggerak. Tergerak, bergerak, dan menggerakkan.